Halo, selamat siang anak-anak. Ya baik, apa kabar kalian hari ini? Ya puji Tuhan. Jadi baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, salah satu dari anak-anak tolong pimpin kita di dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, terima kasih karena sudah memimpin kita di dalam doa. Jadi setelah kita doa, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak pada hari ini. Ada Bunda Usifa, Katarina Siena Bui, Florida Angela Bere, Ana Sarin Seran, Maria Sensi Yerina Moro. Ya baik, Ibu sudah absen. Hari ini kehadirannya sangat bagus, semuanya hadir. Jadi sekarang kita akan memulai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang aku berkembang dalam lingkungan. A. Pengertian. Perkembangan diri adalah proses perubahan yang terjadi pada individu, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun intelektual. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri anak-anak masing-masing, dan faktor eksternal atau dari faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan diri yaitu faktor internal, genetik, sifat-sifat bawaan yang diwariskan dari orang tua, hormon atau zat kimia yang mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk pertumbuhan dan perkembangan, dan kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik untuk mendukung perkembangan yang sangat optimal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan diri seseorang, lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dukungan yang sangat penting. Teman-teman yang memiliki interaksi yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional. Sekolah dan masyarakat, yaitu lingkungan masyarakat dan lingkungan belajar yang dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Aspek-aspek perkembangan diri yaitu pertama, perkembangan fisik, itu seperti tinggi badan, berat badan, dan berubah ukuran seiring berjalannya waktu. Perkembangan organ tubuh semakin hari semakin mengalami pematangan, yaitu fungsi organ-organ tubuh. Perkembangan motorik yaitu kemampuan bergerak dan melakukan aktivitas fisik, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Dalam hal ini, kemampuan berpikir yaitu proses belajar mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Bahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa lisan atau bahasa tulisan. Kreativitas atau kemampuan menghasilkan ide-ide dan inovatif yang baru. Yang ketiga yaitu perkembangan emosional. Pengenalan emosi, kemampuan mengenali dan memahami berbagai emosi. Pengaturan emosi yaitu kemampuan mengelola dan mengendalikan emosi dengan cara yang sehat. Dan empati merasakan dan memahami perasaan orang lain.
B, yaitu perkembangan lingkungan terhadap perkembangan diri. Lingkungan keluarga. Pola asuh atau cara orang tua mendidik anak-anak mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak-anak itu sendiri. Komunikasi juga mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Komunikasi dalam keluarga yang terbuka, jujur dan selalu menciptakan hubungan yang sehat dan mendukung perkembangan emosional. Jadi di sini ada beberapa cara untuk mengembangkan diri di dalam lingkungan. Yang pertama, mengenal potensi. Yang kedua, itu mengembangkan kebiasaan positif. Yang ketiga, berinteraksi dengan lingkungan secara positif. Yang keempat, mengelola pengaruh negatif lingkungan. Jadi di sini Ibu ada contoh gambar terkait dengan materi kita hari ini, yaitu aku berkembang di dalam lingkungan. Jadi anak-anak perhatikan gambar ini. Terus nanti sebentar Ibu punya beberapa pertanyaan yang anak-anak harus jawab. Tapi pertama anak-anak harus memperhatikan gambar yang telah Ibu tayangkan. Nah, jadi pertanyaan pertama, apakah anak-anak pernah melakukan kegiatan membersihkan lingkungan seperti gambar di atas? Coba ceritakan pengalaman kalian masing-masing. Jadi contohnya itu di sekolah kita itu setiap hari Senin dan Kamis ada kerja di sekeliling kampus dan asrama-asrama. Itu di jam 4 sore. Nah, itu salah satu contoh mengembangkan diri dengan membersihkan lingkungan sekitar agar kita terhindar dari segala macam penyakit, atau anggap saja kita melestarikan dan menjaga lingkungan di sekitar kampus kita. Terus yang kedua, bagaimana cara anak-anak melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan kalian? Itu contohnya kalau anak-anak berjalan di sekeliling, di mana saja anak-anak berjalan, lihat sampah itu diangkat terus ditaruh ke dalam tempat sampah. Terus menyiram bunga seperti di depan kelas atau di rumah masing-masing juga seperti itu. Kita harus menjaga, melestarikan pohon-pohon di sekitar rumah kita. Agar apa? Agar kita terhindar dari sepertinya penyakit demam berdarah. Terus sekarang banyak orang-orang yang mengalami penyakit demam, batuk pilek. Itu salah satu cara agar kita melestarikan lingkungan, baik itu di rumah, sekolah maupun dimanapun kita berada. Jadi baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu punya tugas minggu depan. Untuk minggu depan dikumpulkan. Tugasnya itu coba ceritakan, buat di dalam kertas. Anak-anak ceritakan pengalaman menjaga kebersihan lingkungan di sekolah dan di rumah. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Jadi salah satu pimpin kita dalam doa supaya setelah ini pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Minggu depan jangan lupa untuk tugas ya.